Hai Sobat Silem, balik lagi di channel Silem. Sekarang kita lagi mau main lagi ke workshop. Sekarang kita lagi ada di Dapur Prakarya. Sekarang kita lihat ke dalam yuk, apa aja yang diproduksi di workshop ini. Siang Pak. Siang. Bisa perkenalkan diri dari namanya dan dari workshop apa? Oke, nama saya Khairul Fahmi. Workshop saya Dapur Prakarya. Alamat di Jalan Haji Abdul Ghani 2, Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Depok. Oh iya Pak, produksi apa aja sih di workshop ini? Produksi saya fokus di interior furnitur. Jadi ada kitchen set, ada lemari, ada meja, kursi, apa aja sih sebenarnya. Maksudnya yang berhubungan dengan interior. Termasuk yang untuk yang di outdoor-outdoornya juga termasuk seperti kayak gerobak atau interior cafe pun juga saya buat gitu. Meja-meja kafe. Termasuk meja-meja kafe, kursi kafe. Intinya yang berhubungan dengan interior. Kalau dari workshop ini berdirinya sejak kapan Pak? Untuk workshop ini, usaha yang betul-betul saya jalani ini baru hampir 3 tahun. Sebelumnya pun saya sempat buka usaha juga, tapi kecil-kecilan dan sendiri ya, belum punya anak buah, masih berkarya sendiri, jual kecil-kecilan, dan alhamdulillah dari 3 tahun ke belakang sampai saat ini saya sudah punya tim yang siap untuk melayani produksi interior furnitur. Gitu. Gimana sih Pak ceritanya punya usaha workshop ini dari awal? Kalau untuk cerita sangat panjang banget ya. Sebelum sampai ke saya punya workshop ini, saya dulu sebagai karyawan swasta, 12 tahun menjadi karyawan swasta di bidang otomotif. Sepeda motor. Bengkel gitu? Tidak, di showroom, di sepeda motor showroom. Lah, selama 12 tahun itu saya merasa tidak ada istilahnya keberkahan. Akhirnya dari 2005 ke 2017 saya mencoba untuk mundur dari pekerjaan tersebut, dan saya sebelumnya di 2017 setelah saya resign, saya coba untuk buka warung makan, kafe. Saya buka kafe dulu, Kafe Dapur Putih namanya. Jadi singkat DP juga. Itu berjalan 8 bulan. Lalu selama 8 bulan mungkin nggak cocok ya saya dengan istri yang buka warung makan. Selama 8 bulan ternyata kok tidak ada perkembangan. Kebetulan di wilayah sini pun sepertinya kurang bagus untuk usaha warung makan untuk di wilayah tempat saya usaha ini. Nah, setelah dari warung makan tersebut, saya coba-coba belajar. Saya coba-coba bikin craft, saya coba-coba bikin kerajinan dari kayu, saya coba-coba ya otodidak aja sih, sambil saya lihat-lihat di YouTube lah ya. Saya lihat karya-karya master-master saya yang di YouTube, saya melihat mereka gimana cara buatnya, gimana cara mengolahnya sampai menjadi hasil karya yang bagus gitu ya. Itu awalnya memang tujuan saya sih yang penting bisa untuk makan aja di tahun 2017 itu. Yang penting kita bisa ketemu makan, udah syukur alhamdulillah gitu loh maksudnya. Nah, kemudian saya pelajarin lagi, kebetulan saya ketemu teman-teman tergabung di komunitas. Ada kita namanya komunitas Hobi Kayu Bogor Raya. Kita ketemu orang-orang terbaik lah di komunitas Hobi Kayu ini. Saya bisa belajar, saya bisa bersilaturahmi, saya bisa sharing. Jadi dari mulai
dari yang hal-hal kecil, alhamdulillah di komunitas HKBR ini sangat-sangat welcome dengan orang-orang yang seperti saya yang dulu nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu kan, belum tahu nih arahnya mau kemana nih. Saya coba mau bikin krep tapi saya bingung nih jualnya mau kemana, saya mau masar ini kemana, saya nggak tahu. Akhirnya kita ketemu di teman-teman komunitas ini yang alhamdulillah saya dapat apresiasi juga dari kawan-kawan bahwa karya saya tuh sebenarnya juga layak lah untuk dikomersilkan. Tapi ya tidak sampai di situ. Dari pembuatan karya-karya kecil saya itu alhamdulillah semakin berjalan. Toh sewaktu-waktu saya di perjalanan ada rezeki, ada konsumen yang mulai pengen bikin yang lebih besar. Biasanya misalnya cuma buat krep-krep kecil aja sih, kerajinan-kerajinan kecil ya cuma dimensi paling maksimal 50 cm ke 50 kali 50. Tapi sering waktu berjalan ternyata ada konsumen datang dan dia coba minta dibuatkan gerobak gitu lah. Saya itu sempat bingung waktu itu, gimana nih caranya bikin gerobak, gimana caranya saya harus memulai, gimana saya harus membeli bahan yang sebanyak ini. Awalnya saya belum pernah karena memang niat saya sih itu dia, balik lagi ke awal, niat saya cuma yang penting ketemu makan. Oh ternyata Allah kasih lebih gitu loh, maksudnya Allah coba nyoba ke diri saya bahwa coba deh mampu nih mungkin, ya udah Allah kebawain saya konsumen, saya coba buat dan kebetulan orang yang pesan gerobak ke saya itu kebetulan sama posisinya dengan saya, dia juga baru resign dari pekerjaan yang itulah, maksudnya yang dari bank lah ya. Dia resign dari bank, dia coba mau usaha, mau buka minuman susu, kebetulan ketemu saya dan alhamdulillah saya berdua cocok. Jadi maksudnya saya buatkan desain, saya buatkan satu gerobak dan dari situlah mulai itu saya coba beranikan diri. Dari mulai satu gerobak, alhamdulillah cocok, buka satu outlet, sampai 9 gerobak waktu itu pernah saya buatin gitu loh. Saya sampai 9 gerobak. Dari itu pun dari dia cuma buat gerobak ya. Karena dia majunya lumayan luar biasa, antusiasme dari penikmat jajanan-jajanannya seperti kayak gitu tuh luar biasa gitu antusiasnya. Akhirnya dia coba untuk sewa kios yang lebih besar, sampai dia buat meja bar, minibar sampai agak lebih besar gitu loh. Maksudnya sampai di situ. Nah mulai dari situlah yang saya bilang, saya mulai kewalahan nih, nggak mungkin saya ngerjain seperti ini tuh sendiri terus. Waktu saya, terus saya juga kan pengen keluar untuk cari, ya ada saya pengen menawarkan lagi, maksudnya usaha saya ini, saya pengen masarin lagi. Dan kalau semuanya saya masarin juga, saya kerjain juga, saya ngirim juga, itu udah habis waktu tersita. Alhamdulillah sih. Dari mulai saat itu saya punya anak buah dulu nih, saya punya orang dulu, saya punya tim, saya ambil anak orang 2 orang dan kebetulan memang sebelumnya basicnya pun sudah bisa gitu kan. Kita maksimalin lagi untuk pengetahuan mereka tentang furnitur yang biasa kita buat gitu, karena memang mereka bisa tapi sebelumnya bukan bahan-bahan yang biasa saya pakai gitu loh. Biasanya mereka pakai bahan-bahan yang partikel board. Nah, begitu mereka sudah di sini, ya alhamdulillah tuh sambil mereka belajar, dan saya akuin sampai sekarang pun saya juga masih belajar gitu. Artinya bukan saya sebagai yang pemilik usaha dan saya punya anak buah, bukan berarti saya adalah bosnya, mereka karyawan saya, tidak. Kita di sini secara kerjasama, secara kekeluargaan gitu loh. Artinya ayo kita sama-sama bangun tempat usaha ini, kita sama-sama bangun usaha ini sampai mana nih titik besarnya gitu loh gitu. Lalu dari situ, dari anak-anak itu masih kurang cukup tuh, saya sudah punya 2 orang dan alhamdulillah order. Semakin saya punya tim, semakin saya punya orang, punya anak buah, punya tim, rezekinya tuh tambah lagi tuh, orderan tambah lagi. Dari yang tadinya jujur saya
di tahun itu, di tahun 2018 akhir itu sampai 2019, saya biasanya cuma main kayu-kayu pinus, saya main kayu-kayu jati Belanda lah ya maksudnya. Saya cuma main di situ. Dan akhirnya pada saat mereka sudah bergabung di sini dan rezeki saya nambah, akhirnya ada lagi tuh rezeki orderan baru untuk interior rumah. Jujur saat itu kalau nggak salah sudah masuk ke tahun 2020 waktu itu, ada konsumen yang minta buatin kitchen set gitu loh, minta buatin kitchen set. Wah, ini apa namanya, tantangan baru lagi buat kita yang ada di sini. Udah, saya dan tim saya ada tantangan baru karena untuk kitchen set kan kayak seperti itu kan harus berbahan plywood, harus pakai HPL, lapis HPL atau PVC gitu. Nah, itu tantangan baru lagi tuh di tahun itu, di tahun 2020 itu di awalan. Ya udah, kita terima, kita coba olah gitu. Tapi berhubung kembali tadi saya punya teman-teman atau rekan-rekan di HKBR ini yang bagi saya mereka guru-guru saya semua lah, tempat saya belajar, tempat saya bertanya, tempat saya sharing. Nah, dari situ tuh mereka juga kasih semangat buat saya. Ayo Mi, berkembang. Ayo Mi, mulai lebih maju lagi. Mereka kasih support dan alhamdulillah dari mulai saat itu bikin kitchen set dan alhamdulillah konsumennya pun juga puas dengan kerjaan kita dan mereka tambah lagi produknya. Dari situ pun ada lagi orderan konsumen lagi yang masuk, sambil saya coba iseng-iseng buat produk-produk jadi saya nih saya upload di media sosial gitu loh, di Facebook, di Instagram, bahkan di Google Business ya. Dan alhamdulillah sih selama ini perantara saya, rezeki saya perantaranya tuh melalui Google Business. Jadi kebanyakan orang yang sekitaran sini, saya konsumen saya jujur nggak pernah, jarang lah ya untuk yang jauh-jauh sekali keluar dari Depok lah, ke Jakarta, ke Bekasi, ke Tangerang. Alhamdulillah selama ini kecil sekali untuk yang keluar dari Depok, kebanyakan dari Depok. Kenapa? Karena rata-rata ini orang sekarang ini kan udah pengennya tuh dia santai, pegang handphone, dia coba-coba cari gitu kan, kitchen set terdekat mana nih, ya kan, pengen bikin lemari terdekat mana nih, tukang kayu terdekat mana nih. Alhamdulillah tuh ya melalui Gmap diarahkanlah ke kita. Jadi perantaranya tuh di situ gitu loh, diarahkan ke kita, mereka by phone, mereka WA, coba-coba. Dan dari situ tuh alhamdulillah konsumen saya semakin bertambah, dari mulut ke mulut, dari hasil kerja, dari pelayanan. Alhamdulillah sih dari beberapa konsumen yang kita terima, yang kita tanganin, sebagian besar mereka merekomendasikan lagi kepada teman-temannya, saudara-saudaranya. Alhamdulillah seperti itu rata-rata. Nah, dan sampai sekarang saya luar biasa, bersyukur banget, luar biasa. Artinya saya juga bukan cuma nanganin untuk konsumen-konsumen yang di rumah atau interior rumah aja gitu loh. Saya sampai dapat orderan bahkan instansi seperti Mabes Angkatan Laut, kita bikinin kitchen setnya di sana, kita buatkan meja-meja kerjanya di sana di Mabes Angkatan Laut di Cilangkap. Kita buatkan dinding panel di sana, dan alhamdulillah itu lumayan salah satu proyek kita yang lumayan cukup besar lah nilainya ya. Maksudnya dari situ saya coba memberanikan diri, apalagi waktu saya nanganin itu sangat-sangat luar biasa itu, karena kalau nggak salah bulan Desember, bulan Oktober 2020 kemarin itu lagi pandemi lagi gawat-gawatnya ya kan, yang masuk ke instansi harus ada rapid test, harus ada ini itu. Tapi ya udah, kita di sini tim, apapun yang ada, kendala yang ada di lapangan, apapun yang hambatan yang ada di lapangan, kita siap maju. Ya udah, akhirnya kita yang nggak tahu-tahuan rapid ya kita ikutan rapid gitu kan, sampai anak-anaknya apa sih om rapid ya, udah kita jalanin aja, yang penting urusan kita, pekerjaan kita selesaikan dengan baik.
gitu, karena itu amanah yang kita jaga. Dari Mabes Angkatan Laut itu alhamdulillah dapat lagi ke Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Senayan sana. Alhamdulillah semakin sampai sini semakin berkembang, alhamdulillah ya, maksudnya orderan yang makin besar, semakin bertambah. Termasuk ke Kementerian Lingkungan Hidup itu kita buatkan ruangan, mereka minta dibuatkan ruangan, dan kebetulan sih memang jujur order-order instansi yang saya dapatkan itu memang dapat dari teman juga, dari teman-teman dari teman HKBR, maksudnya dari komunitas ini yang kebetulan workshopnya dia ini penuh gitu loh. Dan alhamdulillah workshopnya dia penuh, mereka mempercayakan ke kita, ke Dapur Prakarya untuk kita buatin gitu loh ya. Sama untuk yang Kementerian Lingkungan Hidup ini pun sama, dapatnya dari mereka juga. Mereka mempercayakan ke kita buatkan. Jadi kita dapat order waktu itu di instansi itu, order bikin ruangan namanya control room. Control room itu karena ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi kita buatin control room yang di sana ada banyak TV-TV, kita buatin ruangan yang dia bisa ngontrol hutan-hutan yang ada di Indonesia. Jadi adanya di Senayan sana, di Kementerian Lingkungan Hidup sana. Nah dari situ tuh alhamdulillah kita coba upload yang seperti itu, karena kan kita merasa ya hasil kerja kita kita pengen dong, maksudnya kita upload, kita kasih ke orang-orang, kita kasih informasiin ke orang-orang dari media sosialnya, Instagram, Facebook. Ya udah mulai dari situ tuh tambah lagi dengan akhirnya tambah lagi dari situ orderan nambah. Tim saya pun nambah, bahkan saya sempat sampai punya 6 orang gitu kan, 6 orang di tim saya, tapi saya seleksi alam, akhirnya yang bertahan kurang lebih ada 4 orang sampai saat ini. Seperti itu. Kalau misalnya ada customer yang mau datang ke sini, mau melihat-lihat atau mau beli, bisa Pak? Bisa sekali, ada konsumen yang mau datang, mau kunjungan, monggo kami persilakan. Workshop kita ada di Jalan Abdul Ghani 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Kalau untuk patokannya kita ada di sebenarnya ada di Jalan Raya Al-Falah ya. Maksudnya kalau mungkin banyak orang terdekat sekitaran sini taunya Jalan Raya Al-Falah. Nah, kita ada di sekitaran itu. Dan untuk kalau misalnya mau bertanya-tanya, kami sangat-sangat terbuka sekali. Saya cuma mau nanya-nanya berapa sih harganya untuk pembuatan kitchen set, apa aja bahannya. Kita sangat terbuka sekali. Jadi bahkan di sini pun kita kasih lihat gitu loh, maksudnya bahan-bahannya, ini loh bahannya yang kita buat, ini loh pelapisnya, ini loh hasil finishingnya yang kita buat. Kita sangat terbuka sekali, dan saya sendiri pribadi sangat senang sekali apabila ada konsumen yang mau berkunjung dan untuk bertanya-tanya. Walaupun hanya sekedar bertanya-tanya tuh kita nggak perlu bayar lah ya, gratis ya kalau cuma nanya. Lalu misal pun mau lihat-lihat lagi di media sosial kita ada Instagram, ada namanya AMI_The Prakarya dan Dapur Prakarya Interior. Dapur Prakaryanya Dapoer Prakarya Interior. Juga bisa dicek juga di Google Maps. Itu Google Maps, foto-foto hasil karya kita juga udah banyak banget ya, maksudnya untuk di wilayah mana, mau yang model kafe, mau hasil pekerjaan kita rumah, mau hasil pekerjaan kita instansi, di Google Map Dapoer Prakarya itu ada. Bukan lengkap sih, maksudnya ya banyaklah pilihannya gitu. Dan boleh langsung ke WA juga ke nomor saya pribadi langsung ya. Untuk saat ini sih kebetulan saya belum punya admin ya kan, mau jadi admin saya? Oke. Saya belum punya admin untuk saat ini. Jadi konsumen yang mau WA, yang mau bertanya langsung, jadi boleh langsung ke nomor WA saya. Facebook pun ada kita Facebook, cuman kalau Facebook kami tidak terlalu fokus ya buat di Facebook. Paling yang selama ini sering-sering ada pertanyaan atau ada antusias sih paling ya itu dia Instagram, Google Map gitu kan. Nah kalau untuk Facebooknya Dapoer Prakarya juga sama gitu. Nah untuk WA-nya monggo kami persilakan dengan senang hati, boleh langsung ke WA saya pribadi di 0877 000 10040. Hafal nggak? Enggak.
Oke, itu. Saya ulangin ya, 0877 000 10040. Itu langsung ke saya yang terima. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apabila ada minat untuk pembuatan interior rumahnya, kami terbuka lebar untuk kunjungannya ke workshop kami di Jalan Haji Abdul Ghani 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok. Ya, apapun insya Allah bisa kami penuhi. Cita-cita yang pengen interior ruangannya bagus, pengen interior ruangannya minimalis, pengen interior ruangannya modern, bisa sharing di tempat kami di Dapur Prakarya. Lalu untuk teman-teman yang sampai saat ini pingin berkarya tapi bingung mau arahnya kemana, dan kebetulan domisili yang berdomisili di Depok dan Bogor, kita ada komunitas hobi kayu Bogor Raya. Ya, apabila ada minat untuk bergabung di komunitas kami sangat juga terbuka. Ya, boleh tadi melalui WA yang saya kasih tadi, boleh langsung ke saya. Om, saya mau bergabung di komunitas. Om, saya mau bergabung di teman-teman hobi kayu Bogor Raya untuk belajar, untuk sharing. Ya, apapun itu, silakan. Kami sangat terbuka lebar dan kami tidak membatasi para member-member di hobi kayu Bogor Raya di HKBR ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu, berkah selalu, dan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak sudah terima kunjungan kami, sudah boleh bertanya-tanya dan Bapak juga bercerita. Ya. Saya pamit ya Pak. Iya, terima kasih juga kunjungannya ya. Ya Pak. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat kan videonya tadi? Oke, Sobat Silem, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!